Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga ditebus dengan ketakwaan bukan dengan jabatan. Artikel dikompilasi dalam audio supaya memudahkan saudaraku untuk membaca dan memahami lebih mudah, terutama bagi saudara yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan dan rutinitas sehari-hari. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Saudaraku, perhelatan akbar pemilihan kepala daerah Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Ruang-ruang publik di beberapa daerah sudah bertaburan dengan baliho atau spanduk dari para bakal calon yang akan bertarung dalam Pilkada 2020 nanti. Mulai dari kalangan politisi, mantan birokrasi, akademisi, hingga pengusaha. Mewujudkan harapan masyarakat untuk suatu perubahan bukanlah hal yang mudah, maka diperlukan pemimpin yang berkualitas, yang diharapkan mampu mengembangkan potensi masyarakat maupun daerah. Partisipasi masyarakat dengan menggunakan hak pilih saat pemilihan umum merupakan bentuk dukungan dalam mewujudkan harapan terhadap lahirnya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Menjadi pemimpin suatu daerah tidak semudah membalikan telapak tangan, maju mundurnya suatu daerah sangat tergantung kemampuan dan kecakapan dari sang pemimpin. Sebagai pemilih yang cerdas, kita harus mengetahui rekam jejak, track record, moralitas, kecakapan, kecerdasan, kemampuan, dan pengalaman dari para pasangan calon tersebut. Pilihlah calon pemimpin yang diyakini mampu membawa kemajuan, kemaslahatan dan kesejahteraan bagi daerahnya. Tidak terjebak dalam syahwat kekuasaan yang cenderung ambisius, curang, dan kolutif. Kekuasaan politik yang akan diraihnya bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai sarana untuk berbuat baik kepada rakyat di daerahnya. Maka calon pemimpin daerah harus yang baik, cakap, cerdas, kompeten, dan amanah. Saudaraku, amanah adalah satu di antara 4 sifat Nabi dan Rasul selain sidik, benar, tablik, menyampaikan kepada umat, dan fatanah, cerdas. Selain itu, amanah juga menjadi sifat pemimpin yang tercantum dalam firman-Nya, sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surat An-Nisa 58. Berkaitan dengan penjelasan ayat di atas, Ahmad bin Mustafa Al-Marakhi menerangkan bahwa amanah, sedikitnya ada 3 jenis: amanah seorang hamba kepada Tuhannya, amanah seseorang kepada orang lain, dan amanah kepada diri sendiri. Amanah yang pertama meniscayakan kepatuhan seseorang untuk menjaga perjanjian antara dirinya dengan Tuhan, yang kedua dengan menepati janji dan menjaga kepercayaan orang lain, sedang yang ketiga memilih yang terbaik bagi diri sendiri. Ayat di atas juga menunjukkan kepada kita pentingnya memilih pemimpin yang amanah. Adapun perwujudan dari pemimpin yang amanah, sebagaimana diterangkan dalam ayat, adalah yang adil dalam menetapkan hukum dan tidak bersikap diskriminatif. Saudaraku, ada 3 kriteria pemimpin amanah yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang yang tidak terlalu berambisi menduduki jabatan itu, apalagi sampai menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan atau jabatan. Hal ini sesuai dengan hadits sahih yang diriwayatkan Abu Musa Al-Asy'ari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Musa berkata, suatu ketika aku menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 2 orang dari kaumku. Salah satu dari mereka berkata, wahai Rasul, angkatlah aku jadi pemimpin, dan seorang lagi juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kami tidak akan menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya, dan tidak pula kepada yang berambisi untuk meraihnya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadits ini kita bisa mendapat pelajaran bahwa memberikan amanah
Hak pilih kepada orang yang meminta saja tidak diperkenankan, apalagi ketika seseorang yang menggunakan segala cara untuk memperoleh sebuah jabatan, seperti misalnya dengan suap dan kolusi. Jelas hal ini adalah haram. Sosok calon pemimpin yang seperti ini jelas akan sulit berlaku amanah. Seorang calon pemimpin yang curang dan sangat berambisi, sulit untuk diharapkan akan berkorban untuk kesejahteraan rakyat. Ia justru akan sibuk memperkaya diri, mengembalikan modal, dan mencari privilege dari jabatan yang diembannya. Kedua, kriteria pemimpin yang amanah sebagaimana diajarkan Rasulullah adalah seseorang yang taat ibadah, memiliki kapabilitas dalam memimpin, dan mempunyai relasi sosial yang baik dengan masyarakat. Teladan seperti ini dapat kita cari dari sepenggal kisah Umar bin Khattab, yaitu ketika ia menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Di suatu kesempatan, Umar bin Khattab mengangkat Nafi bin Al-Harits sebagai gubernur Mekah. Sebagai gubernur, Nafi memilih Ibnu Abza untuk menjadi pemimpin di suatu distrik di daerah lembah dekat Mekah. Padahal semua orang tahu bahwa Ibnu Abza bukanlah dari suku yang terhormat. Ia hanyalah bekas budak di komunitas tersebut. Saat Umar bin Khattab mengonfirmasi hal tersebut, Nafi bin Al-Harits menjawab, ia memang bekas budak, tetapi ia hafal Al-Quran, paham masalah waris, faraid, dan dapat memutuskan persoalan masyarakat dengan adil. Atas keputusan Nafi, Umar bin Khattab pun memujinya karena melihat kapabilitas dan keadilannya. Kisah ini dapat ditemukan dalam Musnad Imam Ahmad. Ketiga, pemimpin yang amanah adalah seseorang yang dalam kesehariannya tidak bermewah-mewahan dan hidup sederhana sesuai kebutuhannya. Pemimpin yang hidup sederhana mampu bertahan terhadap godaan kemewahan dunia. Sebaliknya, gaya hidup mewah dapat menjerumuskan seorang pejabat untuk melakukan korupsi meskipun gajinya sudah lebih dari cukup. Ancaman Nabi SAW terhadap pejabat yang korup sebagaimana dapat kita lihat dari sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Itulah kriteria pemimpin amanah yang perlu kita refleksikan agar dapat menjadi pemimpin ataupun memilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Masyarakat yang sebagian besar memiliki nalar politik yang masih rendah boleh jadi memilih kepala daerah hanya berdasar popularitas semu, penuh pencitraan dan penampilan fisik, tanpa pertimbangan yang bersifat substansial untuk jangka panjang. Kesuksesan pilkada, sejatinya tidaklah hanya diukur dari pelaksanaan dan penetapan hasilnya yang aman dan tidak menimbulkan gejolak, tetapi diukur dari apakah pemilihan tersebut menghasilkan terpilihnya pemimpin yang amanah dan mampu membawa rakyat yang dipimpinnya kepada kesejahteraan lahir dan batin. Dalam sudut pandang Islam sebagai agama yang mengatur seluruh segi kehidupan manusia, memilih pemimpin bukanlah semata-mata urusan duniawi yang tidak ada kaitannya dengan agama. Memilih pemimpin pada hakikatnya adalah bagian dari urusan dunia sekaligus akhirat. Saudaraku, memilih pemimpin bagian dari urusan agama yang sangat penting dan memiliki konsekuensi luas. Islam tidak mengenal dikotomi atau sekularisasi yang memisahkan antara dunia dan akhirat, termasuk dalam memilih pemimpin. Seorang muslim akan menyesal di akhirat nanti apabila salah memilih pemimpin yang mendatangkan mudarat terhadap agama dan kehidupan kaum muslimin. Betapa pentingnya memilih pemimpin ini sampai jumlah ayat tentang kepemimpinan dalam Al-Quran lebih dari 14 ayat yang tersebar dalam berbagai surat. Seorang pemimpin, sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 55 memiliki sifat hafizun dan alimun. Hafizun adalah seorang yang punya integritas, kepribadian yang kuat, amanah, jujur dan berakhlak mulia sehingga patut menjadi teladan bagi orang lain atau rakyat yang dipimpinnya. Di samping itu seorang pemimpin yang mempunyai sifat alimun yaitu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk selalu berusaha sekuat tenaga untuk menyejahterakan rakyatnya, walaupun sumber daya alamnya terbatas. Sebaliknya,
Pemimpin yang hianat apalagi tidak punya kemampuan dalam memimpin, hanya akan sibuk memperkaya diri sendiri dan keluarga serta kolega-koleganya, dan membiarkan rakyatnya tak berdaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sifat amanah akan menarik keberkahan, sedangkan sifat khianat akan mendorong kefakiran. Sifat amanah tidak ditentukan oleh kecerdasan atau kepintaran semata. Tetapi sifat amanah merupakan cerminan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, untuk menjadi seorang pemimpin menurut Al-Quran ialah rajin menegakkan salat. Sebab, salat adalah barometer karakter dan akhlak manusia. Salat melahirkan sifat bertanggung jawab. Kesadaran keimanan tauhid transendental dibangun melalui salat. Ketiga, untuk menjadi seorang pemimpin harus gemar menunaikan zakat dan sedekah. Zakat itu bukan membersihkan harta yang kotor, melainkan membersihkan harta dari hak orang lain. Dengan demikian seorang pemimpin yang rajin berzakat dan berinfak, tidak akan korupsi. Dia yakin bahwa Allah Azza wa Jalla sudah menjamin rezekinya, dan sesungguhnya rezeki yang halal lebih banyak daripada rezeki yang haram. Keempat, pemimpin adalah seseorang yang suka berjamaah. Pengertian berjamaah dalam arti luas ialah suka bergaul dengan masyarakat, berusaha mengetahui keadaan rakyat dengan sebaik-baiknya dan mengupayakan solusi atas segala persoalan yang dihadapi rakyat. Sifat suka berjamaah atau memperhatikan masyarakat minimal ditunjukkan dalam salat fardu berjamaah. Rasulullah setiap selesai salat fardu berjamaah senantiasa duduk menghadap kepada jamaah. Saudaraku, jadilah pemilih yang bermartabat karena nasib daerah kita tergantung kita sebagai pemilih. Jabatan dan kedudukan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan disadari untuk menjaganya. Jabatan dan kedudukan sebagai amanah merupakan media amar ma'ruf nahi munkar, bukan sekedar pencitraan. Kalau memang jabatan itu menjadikan kita jauh dari Allah Azza wa Jalla, lebih baik tidak usah memegang jabatan. Pahamilah bahwa surga tidak ditebus dengan jabatan tapi dari kesalehan. Terima kasih. Tolong jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayah kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah untuk memilih pemimpin yang betul-betul amanah untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.